juga buat mimpin asistensi fisika listrik buat UTS. Oke. Jadi mungkin gua mau share screen dulu sebentar. Suara gua kedengeran kan ya? Cek. Aman. Oke. Oke. Mungkin gue bakal ngejelasin beberapa hal yang harus kalian persiapkan gitu sebelum UTS Fislis. Sorry ini PPT yang gue kasih buat Fismek, tapi sama aja sih sebenarnya. Things you need to consider on UTS buat Fislis. Yang pertama itu angka penting. Untuk beberapa dosen ada yang nggak peduli sama angka penting, tapi ada juga dosen yang memperhitungkan aturan angka penting nih guys pada perhitungan kalian di UTS Fislis. Yang kedua kalkulator, jangan lupa dibawa kalkulatornya. Terus sama yang ketiga cheat sheet. Setahu gue dua lembar sih, 2 lembar A4. Terus mungkin review sedikit buat angka penting ya. Itu penulisan hasil operasi, penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka ragu-ragu. Contoh nih, 5.000 satu angka penting ditambah 789,23 5 angka penting. Hasilnya itu 5.789,23. Dibuletin jadi 6.000. Nah, untuk perkalian dan pembagian, jumlah angka pentingnya itu harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Contoh, 3,54 dikali 2,3679. 3 angka penting. Sedangkan 2,3679 itu ada 5 angka penting. Jadi kita membulatkan hasilnya itu ke 3 angka penting menjadi 8. Oke, mungkin untuk yang ini sih kalian harus tahu ya, dosen kalian masing-masing tuh waktu ngejelasin sebelum UTS bakal dicek nggak angka pentingnya. Kalau nggak dicek nih, saran gue sih nggak usah pakai angka penting ya, ribet ya. Nah ini beberapa hal yang harus diperhatiin buat UTS Fislis. Oke, mungkin langsung lanjut aja ke materinya. Oke. Jadi buat UTS Fislis ini materinya itu ini kalian bisa langsung akses juga ya di link tree dari Akpro. Kalau kita lihat di sini dari hukum Gauss sampai potensial. Elektrostatik juga masuk. Ada paket soal yang pertama. Nah, di paket soal yang pertama itu soal pertama ada cincin Rowland nih. Soalnya mungkin bisa dibaca dulu, gambar di bawah merupakan suatu cincin Rowland yang dililit kawat sebanyak N lilitan, dan nilai N-nya itu 100. Lilitan dihubungkan dengan sumber Vs. Pada saat saklar S ditutup, arus stasioner yang dapat dicapai adalah 1 ampere. Spesifik lain dari cincin Rowland tersebut diantaranya memiliki permeabilitas relatif K sama dengan 100, luas penampang A sama dengan 1 cm persegi, dan keliling rata-ratanya itu 20 cm. Nah, untuk pertanyaannya itu yang A, tentukan induktansi diri dari cincin Rowland. Terus yang B, apabila pada saat saklar ditutup, waktu yang dibutuhkan arus listrik untuk mencapai harga stasioner adalah 0,1 detik. Tentukan gejala induksi diri yang terbangkit. Oke. Untuk yang A, soal yang A itu tentukan induktansi diri dari cincin Rowland. Jadi induktansi diri itu mungkin kalian udah banyak yang tahu, notasinya itu L ya. Nah ini ukuran seberapa buat menghambat. Jadi kan kalau kalian tahu kalau cincin Rowland ini itu sama aja seperti konduktor ya. Sifat konduktor itu kan kalau ada perubahan dalam arus listrik dia akan
menghambat, akan muncul tegangan gitu, sehingga menghambat arus original dari sumber tegangan. Nah, L ini ukuran seberapa menghambat sih arus dari induktansi dirinya. Nah, rumusnya itu bisa kita lihat di sini. Untuk cincin Rowland itu, rumus induktansi dirinya L sama dengan mu0 dikali K dikali N kuadrat dikali A dibagi L. Nah, ini udah ada di rumus, udah ada di soal semua, jadi tinggal kita substitusin aja. Ketemu hasilnya itu sama dengan 6,28 kali 10 pangkat min 3 Henry. Terus untuk yang B, nah kan yang B itu ditanya berapa GGL yang timbul ya dari si cincin Rowland selama 0,1 ketika mencapai harga stasionernya. Tentukan GGL induksi diri. Nah, maksud dari soal ini tuh apa sih? Maksudnya itu ketika terjadi perubahan arus listrik, kan ketika saklar itu dibuka, arus yang mengalir dalam rangkaian atau dalam cincin Rowland itu 0 ampere kan, 0 miliampere. Tapi ketika kita tutup saklarnya, maka akan terjadi perubahan dari 0 mencapai 0,1 detik nih. Itu grafiknya itu mengikuti eksponensial. Ketika mencapai 0,1 detik baru sistemnya itu mencapai keadaan tunak atau keadaan steady state. Steady state ini ketika tidak ada perubahan dalam suatu rangkaian listrik gitu. Jadi arusnya tetap. Nah, ketika yang ditanya itu ketika selama 0,1 detik itu berapa sih GGL induksi dirinya? Nah, GGL induksi diri itu kan rumusnya itu epsilon sama dengan minus L dy over dt. Nah, L itu kita udah hitung sendiri induktansinya 6,28 kali 10 pangkat min 3 H dikali DI per DT. Nah, DI per DT itu apa sih? DI per DT itu perubahan perubahan arus listrik terhadap waktu. Untuk L-nya sendiri itu minus 6,28 kali 10 pangkat min 3 dikali DI-nya itu tadi 1 ampere ya. 1 ampere perubahannya itu 0,1 second. Jadi tegangannya itu tegangan GGL induksinya itu minus 6,28 dikali 10 pangkat min 2 volt. Mengapa tanda negatif? Mungkin kalian juga banyak yang tahu kan, cincin Rowland itu kan merupakan konduktor. Ketika dia mengalami perubahan arus listrik, akan muncul GGL yang melawan tegangan dari sumber tegangan originalnya. Jadi prosesnya itu kalau kalian penasaran, arus dari sumber tegangan itu akan memunculkan perubahan arus itu akan memunculkan medan listrik dalam konduktor. Nah, di medan listrik dalam konduktor itu juga berubah terhadap waktu kan. Nah, itu akan menginduksi lagi arus induktansi yang melawan arus awal. Jadi itulah mengapa negatif. Dia melawan arus yang awal, yaitu sebesar berapa nih? Tegangannya itu sendiri sebesar minus 6,28 kali 10 pangkat minus 2 volt. Mungkin kalau ada yang bingung bisa ditanyain aja. Masih gampang sih, masih ya substitusi angka doang lah. Belum ada analisisnya. Kalau masih ada yang belum paham, mungkin mengenai GGL induksi atau induktansi, bisa on mic aja. Kalau nggak ada, gue lanjut ya. Oke, nomor 2 itu. Nomor 2,
Nah, ini gampang banget sebenarnya. Dibutuhkan satu kabel yang terbuat dari kawat tembaga, RO-nya itu sama dengan 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohm meter untuk menghubungkan tap stereo dengan speaker yang berjarak 20 meter. Pertanyaan poin A itu yang ditanya diameter dari kawat supaya hambatannya itu 0,1 ohm. Untuk soal yang poin B, kalau besar arus yang mengalir ke masing-masing speaker itu 2 ampere, berapa penurunan tegangan listrik sepanjang kawat? Nah, ini sebenarnya gampang banget. Untuk yang A itu yang ditanyakan berapa diameternya. Kalian harus tahu dulu persamaan dari resistansi. Apa sih rumus dari resistansi? Mungkin kalau ada yang tahu bisa on mic. Apa itu rumus resistansi? Jadi resistansi itu kan R ya. R sama dengan Rho dikali L per A. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini, resistansi itu nilainya akan naik, akan semakin besar apabila panjang dari kawatnya itu semakin besar. Ini masuk akal ya. Untuk yang luasnya sendiri, dia akan resistansinya apabila dari luas penampang kawatnya itu semakin besar ya. Mengapa demikian? Karena semakin besar luas penampang dari suatu kawat, maka akan semakin banyak muatan yang bisa melewati kawat tersebut. Karena itulah R-nya menjadi lebih kecil. Nah, kalau untuk hubungannya sama L, kan semakin panjang kawatnya, kan semakin banyak tuh tumbukan antara muatan bebas atau carrier, yaitu elektron, dengan muatan stasionernya. Jadi akan semakin naik resistansinya. Sebenarnya ini kita tinggal masukin aja. Gimana kita bisa dapat diameter? Diameter itu kita bisa dapat dari A. A itu kan luas penampang kan. Luas penampang itu sama dengan pi R kuadrat. Nah, diameter itu kan sama dengan 2R. Berarti R itu kan sama dengan D per 2. Tinggal kita substitusi ke R. So, ini R kecil ya. Berarti rumusnya itu pi dikali D kuadrat per 4. D kuadrat per 4. Jadi kita bisa ketemu diameternya itu nih. Nah, kan A sama dengan pi D kuadrat per 4 ya. Jadi kita hitung dulu berapa A-nya. Sama dengan 1,68 dikali 10 pangkat min 8 dikali 20 per 0,1. Sama dengan 3,36 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Terus setelah diperoleh A, kita masukkan rumus luas kabel untuk mencari D. Nah, D itu berarti akar 4 kali 3,36 kali 10 pangkat min 6 per pi. 3,36 itu dari mana? Dari A-nya. Terus singkat banget caranya.
eh, balik sini. Jadi kita bisa ketemu D itu kan R, jadi R sama dengan rho L per berapa? D kuadrat per 4 ya. D kuadrat per 4. Berarti dari sini kita bisa tahu kalau D kuadrat itu, D itu sama dengan akar 2 dikali akar rho L dibagi R. Jadi kita tinggal nanti 2 dikali akar rho dikali L rho dikali L dibagi R. Sini R-nya itu kan 0,1 ya. Udah dimasukin ke sini. R. Jadi R-nya udah dimasukin di situ. Ini L ya, sorry. L. L-nya tadi 20 meter ya. 20 dibagi 0,1. Biasa 3,36 ya. Oke. Untuk penurunan tegangan sendiri. Penurunan tegangan, nah tadi pertanyaannya. Jika besar arus yang mengalir ke masing-masing speaker 2 ampere, berapakah penurunan tegangan listrik sepanjang kawat? Untuk penurunan tegangan itu kan V sama dengan I kali R. I-nya berapa? 2 ampere. Untuk R-nya 0,1 ohm. Jadi tinggal kita kali aja pakai hukum ohm biasa. Dengan 0,2 volt. Jadi penurunan tegangan untuk dari hasil tersebut speaker hanya akan menerima tegangan sebesar 8 volt dengan untuk tegangan sumber sebesar 10 volt. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada berapa nih? Ada, woi, banyak banget. Ada 41, ada 38 orang. Keren nih, masih pada semangat. Itu jam 2 pada. Oke, mungkin karena nggak ada pertanyaan bisa lanjut ke soal selanjutnya. Untuk yang nomor 3, ketika sedang diam, proton mengalami gaya elektromagnetik total sebesar 8 dikali 10 pangkat min 13 Newton menuju ke arah X positif. Ketika proton bergerak dengan kelajuan 1,5 dikali 10 pangkat 6 meter per second ke arah Y positif, gaya elektromagnetik total padanya berkurang menjadi 7,5 dikali 10 pangkat min 13 Newton. Masih menuju ke arah positif, ke arah X positif. Besar muatan proton itu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Cari besar dan arah medan listrik, medan magnet. Untuk ngerjain soal ini, kita bisa cari medan listrik sama dengan F dikali E dibagi Q ya. Medan listrik itu kan besarnya gaya yang di-apply Newton per kolom. F-nya berapa? F-nya itu kalau kita lihat di soal tadi 8 dikali 10 pangkat min 13 Newton. Untuk muatannya, muatan proton itu kan positif 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb. Jadi hasilnya itu 5 dikali 10 pangkat 6 Newton per coulomb. Terus untuk soal poin B, medan magnet. Untuk medan magnet itu kan sama dengan karena
karena ini dia berubah arah ya. Proton mengalami gaya elektromagnetik total sebesar bla 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 ke arah X positif. Ketika proton bergerak dengan kelajuan 1,5 kali 10⁻⁶ meter per second ke arah Y positif, gaya elektromagnetiknya total berkurang menjadi 7,5. Masih menuju arah X positif. Oke. Jadi gayanya itu konstan, arahnya X positif. Tapi arah pergerakannya itu berubah. Jadi kita harus menemukan menemukan medan magnet total. Kan B itu sama dengan F dibagi V, karena F-nya itu dia berbeda, jadi kita F awal dikurangi F net. Jadi tinggal masukin aja F yang awal itu kan tadi berapa? 8 kali 10⁻⁻13 Newton. Terus berkurang menjadi 7,5 dikali 10⁻13 Newton gaya elektromagnetiknya. Dibagi Q dikali V. Nah, Q-nya itu sama ya, 1,6 dikali 10⁻⁻19 Coulomb. Untuk V-nya di soal udah dikasih tahu tadi berapa? 1,5 dikali 10⁻⁶ meter per second. Hasilnya itu 0,2 Tesla. Nah, ini dapat rumus dari mana? Ini dapat rumus dari sebentar. Gaya magnetik itu kan sama dengan F sama dengan B kali Q kali V. B-nya itu medan magnet, Q-nya itu muatan, besar muatannya, terus V itu kecepatannya. Jadi kalau kita mau cari B sama dengan F dibagi Q dikali V. Karena F-nya tadi berubah karena kehilangan berubah terus sehingga kehilangan gayanya dari 8 ke 7,5. Ini DTS semua kan ya, apa ada dari deadline? Tadi gue lihat dari kimia. Guys, ada yang mau ditanya nggak? Oke, karena nggak ada pertanyaan, gue lanjut ya. Sebenarnya kalau mau jujur tuh, physics sebenarnya paling gampang ya di UTS semester 1. Karena dia tuh menurut gue nggak ada analisis ya, kalian tinggal masukin rumus aja ke dalamnya. Yang penting cheat adalah di tangan. Kalian bisa ngerjain soal physics. Karena analisisnya sedikit dibanding kalkulus sama alin ya. Kalau buat yang elektro. Lanjut ke nomor 4. Ada 2 kabel nih paralel, panjang dan panjang dan lurus berjarak 1 meter seperti dilihatkan. Coba kita lihat 2 kabel paralel direpresentasiin sebagai yang X. Jadi kalau yang X itu, kalau nggak salah yang X itu masuk ke bidang, terus ini yang kanan yang polos ini dia keluar bidang. Nah, kita disuruh hitung besar dan kemana arah arus I2 sehingga medan magnet di titik P menjadi 0. Jadi kita harus bikin P ini 0 nih. Terus baru kita bisa hitung berapa I2.
Nah, ini buat ngitung kayak gini sebenarnya pakai aturan tangan kanan ya. Eh, kalian tahu kan yang gaya jempol itu buat ngitung kayak gini. Ini itu apa? Arah arusnya I. Nah, sedangkan ininya itu arah medan magnetnya. Eh, jadi kalau kita lihat kalau keluar dari kalau masuk ke bidang ini yang disebabkan oleh 6 ampere ini, kalau dia masuk ke dalam bidang, oh yang I2 itu dia belum dikasih tahu ya berapa arahnya. Oke oke. Yang I2 jadi belum dikasih tahu arahnya berapa. Jadi kita disuruh nyari nih. Nah, eh, yang disebab medan magnet yang disebabkan oleh yang 6 ampere ini, dia itu kan kalau kita aplikasikan aturan tangan kanan berarti arah B-nya itu kan ke bawah ya. Bawah. Ini B. B1. Nah, supaya dia di P ini bisa 0, berarti kita harus ada gaya kita harus ada medan magnet yang melawan dari arah B1 yaitu B2, berarti kemana? Ke arah vertikal ke atas ya. Sumbu Y positif berarti arahnya. Yaitu ini B2. Nah, kalau di sini kalau dia arahnya ke atas, medan magnetnya ke atas, berarti arah arusnya itu keluar. Ada bisa jawab gak? Supaya dia punya arah ke atas B-nya, arusnya itu harus masuk atau harus keluar? Ada bisa jawab gak? Harus, kalau menurut aturan tangan kanan ya ke harus keluar bidang. Berarti tandanya titik kalau keluar bidang itu. Kita lihat pembahasan jawabannya. Nah, benar kan? B1 sama dengan B2. Kenapa B1 sama dengan B2? Karena di soal itu dia mau kalau di titik P itu 0, B-nya. Jadi B1 min B2 karena berlawanan arah, jadi kita bikin satunya negatif sama dengan 0. Jadi kan nanti B1 sama dengan B2 kan. Nah, udah kalian ketemu persamaan ini, kalian baru bisa hitung berapa besar dari I2. Karena untuk kabel kabel panjangnya hingga ini penurunan dari hukum Gauss-Safar ya. Rumusnya itu Y0 dikali I1 dibagi 2 pi per R. Nah, I1-nya itu kita tahu di soal ampere. Terus untuk mu0, mungkin kalian ini harus hafal ya. Mu0 itu kalau nggak salah 4 pi dikali 10 pangkat min 7. Oh, oke, pi kali 10 pangkat min 7 tes ampere. 2 pi dibagi 2 pi R1. R1 itu tadi berapa R1? R1 itu berarti jarak dari kabel A, kabel 1 ke P. Berapa tuh? Di sini 1, di sini di 0,5 meter, berarti 1,5 meter. Nah, kita substitusi. Ini di P kan ya? Di oh di sorry. Oh, berarti oh iya, ya, ya, berarti yang sorry, sorry.
Halo. Sorry disconnect tadi. Mungkin langsung lanjut aja. Udah banyak yang ngebuang waktunya. Zing share screen. Oke, kita lanjut ya untuk yang tadi. Jadi untuk I2 itu untuk nomor yang A itu ketemunya 2 ampere. Untuk yang B itu yang ditanya medan magnet di titik Q dan S berapa. Jadi karena kita udah tahu untuk yang I2 itu dia arahnya keluar, jadi kita bisa analisis satu-satu. Nah untuk yang di Q, mungkin bisa pakai warna yang lebih berbeda. Untuk yang di Q, menurut aturan tangan kanan, yang disebabkan oleh I1 itu dia bakal ke atas. Kalau dia listriknya masuk. Kalau dia arusnya masuk, dia ke atas. Ini B1. Nah, untuk yang di bawah, untuk yang I2, kalau dia keluar, kalau kalian ikutin pakai aturan tangan kanan, B2 itu akan mengarah ke bawah. Jadi, B netnya atau sigma B-nya itu akan sama dengan B1 min B2. Nah, bener kan? Karena B1 lebih dari B2. B1 kurang B2. B1 itu 2,4 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Dari mana? Dari sini. Ini dihitung dulu. Jadi B itu kan sama dengan min 0, I1 dibagi 2pi R1. Mungkin kalian yang triknya itu nyari R1-nya. R1-nya itu berarti dari I1 ke Q. Gampang sih 0,5 masukin. Untuk yang B2 berarti R2-nya dari I2 ke Q. 1 ditambah 0,5. 1,5. Ya, kalian itu pakai kalkulator. Begitu juga dengan yang B2. Nah, untuk yang B1 ketemu 2,4 dikali 10 min pangkat min 6 Tesla. Untuk yang B2 itu 2,67 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Hasilnya itu B1 kurang B2. Hasilnya positif karena kenapa positif? Hasilnya positif karena dia positif itu kita asosiasikan sebagai arah ke atas, maka dia arahnya ke atas. Kita tadi udah sepakat ya, B1 ke atas. Terus netnya itu B1 min B2. Berarti kita setuju kalau positif itu arahnya ke atas. Maka dia akan mempunyai net medan magnet ke atas. Terus untuk di S berarti di sini. Untuk medan magnet yang disebabkan oleh I1 berarti dia akan mengarah kemana? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau dia masuk berarti arahnya itu kan ke sini. Warnanya beda ini. Hijau. Nah, ini B1. 1. Terus ini berarti B2. Oke, aturan tangan kanan ya, ketemu 1 B2 dari mana? Arah B1 B2 dari mana? Kalau ada yang mananya? B2. Nah, kalau sudut begini berarti kalian bisa analisa masing-masing nih. Sumbu X-nya berapa, sigma DX-nya, sigma BY-nya. Terus nanti baru kalian jumlahin. Jumlahin ini pakai ini. Oh, ternyata karena oh iya. Oke. Coba kalau kalian lihat di sini ini gue juga baru sadar ya pas lihat soalnya. Kalau kalian lihat jarak dari I1 ke S dan I2 ke S
itu dia kalau I1 ke S itu jaraknya 0,6 meter. Terus I2 ke S itu jaraknya 0,8 meter. Nah ini kan dia, terus kalau kalian lihat I1 ke I2 itu 1 meter. Nah ini tuh triple trigonometri. Jadi kalau triple trigonometri otomatis di apa? Di sini itu sudutnya 90 derajat, guys. Jadi kalian tinggal pakai aturan cos. Cos 90 itu kan 0 ya. Kalau aturan cos itu B total itu kan nanti dia bakal ada minus 2 B1 B2 cos theta kan. Karena cos tetanya itu cos 90, cos 90 itu 0. Jadi kita tinggal sisa term yang B1 kuadrat sama B2 kuadrat. Tinggal masukin aja. Untuk B1-nya sendiri jaraknya 0,6, untuk B2 terus R2-nya 0,8. Kalau kalian masukin ke kalkulator kalian akan ketemu 2 dikali 10 pangkat min 6 Tesla untuk B1, terus B2-nya 5 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Terus kalian masukin ke persamaan ini, nanti akan ketemu hasilnya 2,06 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Oke, mungkin sejauh ini ada pertanyaan nggak, guys? Nah ini, ada 32 orang. Masa nggak ada yang nanya? Satu orang paling berani. Ayo bertanya. Sebenarnya masih, nah ini udah analisa sih. Udah analisa tapi nggak begitu susah lah. Saya aman. Oke, karena nggak ada yang mau nanya, lanjut deh soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 masih sama nih, kayaknya masih analisa arah dari medan magnet. Coba kita baca dulu. Titik P berada di antara dua kawat pengantar. Kawat pengantar pertama yang hijau berbentuk setengah lingkaran dan kawat pengantar kedua biru merupakan kawat berbentuk seperti pada gambar di bawah. Tentukan besar kuat medan magnetik di titik P. Masih kalian gunakan hukum right hand rule ya, aturan tangan kanan. Jangan dilupa ini. Sebenarnya geng sainnya anak elektro tuh tangan kanan, bro. Ya gitulah. Ini ini B. Buat kalian nemuin arah B-nya. Nah kalau dia ke sini, ke dalam arahnya, ke atas sorry, yang biru, kabel biru, berarti dia medan magnetnya itu akan keluar dari uh, uh, apa sih bidang, keluar dari bidang. Kalau keluar dari itu kan lambangnya titik ya. Biru deh sesuai ini. Coba kalau begini. Untuk yang X, yang hijau nih, ya yang setengah lingkaran, dia itu akan masuk ke dalam bidang. Berarti nanti B netnya, sigma B-nya itu akan sama dengan B2 min B1. Kita lihat sini. Terus ingat guys, untuk rumus medan magnet di kawat yang berbentuk setengah lingkaran ini rumusnya beda sama kawat panjang yang panjangnya hingga. Soalnya bedanya sedikit sih. Kalau yang kawat lurus doang itu dia penyebutnya itu ada 2 pi. Sedangkan ini cuma 2A jari-jarinya. Ganti jari-jari. Terus ada setengah dikalikan setengah. Jadi setengah mu 0 dikali I dibagi 2A. Jadi kita tinggal masukin mu 0-nya 4 pi dikali 10 pangkat min 7. I1-nya itu berapa? 4 per pi ampere. Jadi kita masukin 4 per pi ampere. Terus untuk
A1-nya itu berapa? Jari-jarinya itu kalau nggak salah. Harus sih jari-jarinya. Itu kan besar kuat Medan. 1 ya, jadi 1 masukin 1 meter. Terus 2 dikali 2 4. Jadi 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Untuk B2 sendiri tinggal kita substitusi lagi aja. Tapi dia kan pakai rumus yang tadi kita udah gunakan sebelumnya. Yang 2pi karena dia kawat lurus. Mu 0 dikali 2 dibagi 2pi dikali A. Jadi A-nya itu 1 meter, I2-nya 2 ampere, sisanya sama kayak yang tadi. Hasilnya 4 kali 10 pangkat min 7 T. Nah, kita lihat nih ternyata besar kedua medan magnetnya sama. Jadi netnya itu medan magnet pada titik P itu 0 Tesla. 0 Tesla. Sorry. Oke, udah sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kak, saya mau tanya. Oke, boleh. Kalau kawatnya arahnya ke B dari kawatnya itu arahnya ke dalam, dia harusnya bakal keluar ya, Kak. Terus kalau yang arah medan magnet di kawatnya itu keluar, ya. Berarti arusnya ke dalam gitu, Kak. Sorry. Boleh diketik aja nggak ininya? Oke, Kak, oke. Agak putus-putus sih. Ya, diketik aja. Kalau arah kawatnya itu ke dalam, maka arah medan magnetnya keluar. Itu ya. Karena kan yang 3 jari, kalau harusnya itu jempol kalian, maka 4 jarinya itu medan magnetnya, arah medan magnetnya. Jadi misalnya kita tadi ini ya, lu bilang arah kawatnya itu ke dalam. Coba kita bikin arah kawat ke dalam. Arah kawat misalnya ke dalam. Ini kawat ya, berarti I di sini. I. Berarti medan magnetnya kemana? Ada yang tahu? Kalau kita arahin jempol kita ke dalam layar laptop atau layar HP kalian, kalau kalian lagi nonton pakai laptop atau pakai HP, maka 4 jari yang lain itu akan mengarah apa nih? Searah jarum jam. Nah, berarti ini B-nya. B aja. Kalau keluar coba. Kalau keluar, berarti kalian arahin jempolnya ke diri kalian, ke muka kalian gitu. Maka arah B-nya itu akan berlawanan jarum jam. Gitu. Jadi ingat ya pakai ini nih. Ini bisa gue lihat. Coba tunjuk. Aduh, lemot sekali. Keren. Kalian bisa googling right hand rule gitu. Terus kalau arah kawatnya yang panahnya keluar, maka arah medan magnetnya ke dalam gitu kan.
kalau arah kawatnya panah keluar, maka arah medan magnetnya ke dalam gitu. Maksudnya keluar bidang. Kalau keluar bidang sebenarnya berarti yang di sebelah atas itu, sebelah atasnya kawat, dia medan magnetnya akan keluar. Sedangkan yang sebelah bawahnya itu dia akan masuk. Ya, pakai naman tuh. Kawatnya itu masuk atau keluar, opsinya itu cuma berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Gitu. Gitu aja. Oh, oke Kak, makasih Kak. Terus sama satu lagi Kak, berarti kita harus ngafalin rumus medan magnet di bentuk kawat yang beda-beda. Pokoknya kalian harus ngafalin rumus medan magnet di bentuk kawat yang berbeda-beda. Benar. Jadi ada yang setengah lingkaran, ada yang lurus. Jadi cross atau dot arah medan magnet. Kalau cross itu kan F itu kan sama dengan B cross I ya kalau nggak salah. Bentar kita lihat dulu. Gue lupa juga sih. Masalah ya rumusnya, gue juga udah lupa sih. Oh ini, oh ya bener ya, I cross B, oke. I cross B, jangan salah ya, jangan terbalik. Cross product itu nggak bisa I cross B, berarti nanti arahnya beda sama B cross I, negatifnya. Nah, kalau yang cross buat iman juri sudah dipakai kalau beda magnet. Ini kepake buat nyari gaya Lorentz. Kalau arah, sebenarnya kalau dot produk itu kalian nggak bisa buat nentuin arah karena kan hasil dari dot produk itu kan skalar ya, bukan vektor. Yang hasilnya vektor itu cuma cross product. Jadi kalau yang masalah cross product berarti gaya Lorentz. Nah, nentuin arah itu gampangnya kalau misalnya arus listriknya itu ke arah sumbu positif X, magnetic field-nya itu ke arah sumbu positif Y, maka F-nya itu sesuai aturan tangan kanan akan ke sumbu positif
Z. Oke, sorry disconnect lagi. Mungkin gue bakal lanjut ya. Mungkin gue akan bahas 1 atau 2 soal agak lanjut sedikit biar semua materi itu ke cover. Jadi yang belum itu rangkaian listrik sama AC sih. Jadi gue mau bahas itu. Izin share screen lagi. Oke, lanjut aja ya. Nah, nih soal yang menarik buat dibahas. Sama 1 sama 2 ya. Mungkin ini bakal soal terakhir.
Oke, suatu rangkaian listrik diperlihatkan seperti pada gambar berikut. Jika E sama dengan 12 volt dengan hambatan masing-masing adalah 40 ohm, R1 40 ohm, R2 120 ohm, R3 60 ohm, R4 20 ohm, R5 40 ohm, R6 30 ohm, dan R7 40 ohm. A. Hitunglah arus total I pada rangkaian. B. Hitunglah arus I1, I4, I6. Terus untuk C, tegangan V3. Tegangan V5 dan V7. Nah, langsung aja kita cari. Untuk I total kalian mungkin bisa bikin R ekivalennya dulu. Kalau R1, R2, R3 udah ngerti lah cara gimana. Pakai 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Untuk yang R4 sama R5 kalian jumlahin dulu, baru kalian paralelin sama R6. Terus sisanya kalian seri ini. Yang tadi yang R paralel yang ini sama R7. Terus untuk I totalnya I sama dengan V per R kan. V-nya itu E. 12 volt dibagi R ekivalennya. Gitu. Mungkin penjelasan. Nah ini. R1, R2, R3 nih. 1 per R1, 1 per R2, 1 per 40, tambah 1 per 120, tambah 1 per 60. Jadi nanti kita dapat RA-nya itu sama dengan 20 ohm. Terus untuk yang seri 1, nah ini yang tadi gue bilang nih, R4 sama R5 itu kita seri dulu, baru nanti kita paralelin sama R6. Ini R4 sama R5, 60 ohm. Nah baru di paralelin nih, itu masalah 20 ohm. Jadi kita ketemu R7, RA sama RC. Totalnya itu 80 ohm. Untuk kita cari totalnya itu sama dengan V per R. V-nya kan tadi berapa? 12 dibagi 80. Jadi 3 per 20 ampere. Untuk I1 nih, I1 itu berarti harus mengalir pada R1. Nah, gimana cara carinya? Gampang banget nih. Kan kita tahu kalau di paralel itu semua tegangannya itu sama kan? Antara R1, R2, dan R3. Jadi kita perlu cari arus RA aja. Gimana cara cari arus RA? IA berarti sama dengan V per RA. V-nya berapa? Karena V pada rangkaian seri itu semuanya sama, tiap komponen. Arusnya sama ya. Jadi V-nya beda sebenarnya. Tapi kalian bisa cari VA itu sama dengan RA dikali I total. Jadi VA itu sama dengan RA-nya berapa? RA-nya itu 20. Nah, cari RA-nya dulu, baru kita bisa ketemu berapa IA-nya. RA-nya itu 20 tadi. 20. Terus IA-nya itu 3 dibagi 20. Jadi hasilnya VA itu sama dengan 3 volt. Jadi karena I1 sama dengan VA per RA, VA-nya itu 3 volt, A-nya R1-nya itu 40. Jadi 3 per 40 ampere. Atau biar gampang, kalian bisa pakai voltage divider ya. Mungkin kalian belum diajarin ya, belum dapat RL1, tapi ini alat yang berguna banget. Caranya gimana? Nah, itu buat cari voltage divider kan buat cari ini. Kebetulan ini yang dicari I1-nya. Oke. Kalau kalian disuruh cari V-nya, baru kalian bisa pakai voltage divider. Tanpa harus mencari I-nya. Karena ini yang cari I1, jadi kita skip dulu deh. Untuk I4 itu mana? I4 itu ini. Yang seri di dalam paralel. Gimana cara carinya? Nah, untuk cari I4 itu, kalian bisa cari VRC dulu berarti. VRC apa RB tadi notasi gue lupa. RC ya. VRC. Kalian ketemu VRC, baru kalian bisa cari I4. Di VC sama dengan I total kali RC. I-nya kan tadi 3 per 20, RC-nya 20, jadi VC-nya 3 volt. Dibagi hambatannya, yang R4 hambatannya tadi berapa?
Kalau di sini 20 ohm. Berarti 3 per 60 ya? 60 apa 40 sih? R4 itu 20 ohm. I4 sama R4 karena nilai cari VC IB sama dengan I4. Oh ya, karena arus yang mengalir itu sama ya. Arus yang mengalir ke R4 dan R5 itu sama, berarti kita cari I-nya itu sama dengan V per R. V-nya itu V-nya itu yang udah kita cari tadi berapa? V-nya 3 volt, berarti R-nya itu R total, R4 dan R5. Kita jumlahin. Tadi 20 tambah 40 ya, 60. Jadi kita ketemu IB-nya itu sama dengan 1/20 ampere. Karena arus pada rangkaian seri itu sama pada tiap komponennya, maka itu juga sebagai I4. Untuk cari I6. I6 kan kita udah ketemu nih VC-nya. VC tadi berapa? Kalau nggak salah 3/20 ya. VC 3 volt, sorry. 3 volt. Berarti I6 itu sama dengan V6 per R6. V6 itu 3/20. R6 itu berapa tadi R6? R6 itu 30 volt. Jadi V6 dibagi R6 hasilnya 3/30 atau 1/10 ampere. Terus untuk selanjutnya mencari V3. V3 mana V3? Berarti yang voltase pada yang mengalir pada R3. Benar nggak? Gitu kan. Sebenarnya kalau karena dia sama ya, karena dia paralel, jadi kalian tinggal cari VA aja. V3 sama dengan VA. Bener kan? V3 sama dengan 3 volt. Terus V5 ya V5. V5. Nah, V5 baru. Nah, ini pakai voltage divider. V5. Jadi V5 itu bisa kita pakai rumus V5. Kalian bisa pakai yang kiri, kita pakai yang kanan juga bisa. Tapi kanan pakai yang voltage divider, kalian bisa nemuin tanpa harus ketemu arusnya. V5 sama dengan R4 tambah R5. Atasnya R5. Dikali VC. R5 itu R5 berapa sih? R5 40 R4 20 60 40 per 60 40 per 60 kali bisa diketahui Bang. VC 3. Jadi sama dengan 120 bagi 60. Hasilnya 2 volt sama. Oke. Terus V7. V7 yang mana V7? Ini yang ini V7. Berarti V7 itu kalian bisa cari pakai voltage divider juga. Berarti R7
Ini rumus V7 ya. Dibagi RA, R ekuivalen lah, R ekuivalen. R total. Dikali V totalnya berapa? 12. R7 berapa? R7 itu 40. 40. Dia R eki kalau nggak salah 80 ya. R ekuivalen 80 dikali 12. Sorry. 40 dibagi 80 kali 12. 40 dibagi 80 kan setengah kali 12 6 volt. Kalau mau pakai cara ini juga nggak apa-apa.